yang sangat tajam. Yang kita tahu kan hanya yang sehat. Mudah-mudahan Bapak ini cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, Bang? Alhamdulillah. Terima kasih. Begini Ustaz, kaitan dengan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan kepada Ustaz supaya seluruh babe bisa tahu nih. Yang pertama, perintah kurban. Menurut Quran dan Sunnah, bagaimana sih perintah kurban menurutnya? Yang pertama, babe, salah satu ayat yang menjelaskan tentang kurban itu tercantum dalam surat Al-Hajj ayat ke-37. Allah menyatakan la yanalu qaha luquha wala dima'uha wala yanalu taqwa minkum. Allah menjelaskan bahwa tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban, juga darah-darah kurban, walakin yanalu taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada Allah itu takwa yang mendasari ibadah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Oh, jadi itu ketaatannya yang akan sampai ya. Oh, betul. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah. Jadi kalau hadis Rasulullah dijelaskan lagi, kata Rasulullah, man kana lahu sa'atan an yudhiya wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kalau kita terjemahkan, kata Rasul bahwa barang siapa yang memiliki keleluasaan, keleluasaan ini maksudnya keleluasaan rezeki ya, adalah rezeki pada saat itu ya, pada saat itu an-yudhiya untuk melakukan ibadah kurban, falam yudhi, maka kemudian orang itu tidak mau melaksanakan ibadah kurban, sanksi kata Rasul, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali orang itu yang tidak mau berkurban itu mendekati tempat sholat kami. Berarti peringatan keras, ancamannya ini keras ya. Keras. Jadi orang yang mampu pada saat itu tidak melaksanakan kurban, ancamannya seperti itu. Dengan kata lain, tidak diampuni umat kalau tidak. Jadi keras sekali. Jadi ancamannya sangat keras ya. Nah ini kategorinya nih, kategori hewan kurban. Bagaimana menurut Quran dan Sunnahnya supaya jelas nih? Bagaimana coba Ustaz? Hadis yang tadi menjelaskan bahwa dalam hadis riwayat Muslim itu Rasul sahabat menjelaskan bahwa suatu ketika Rasul pernah melaksanakan ibadah kurban dengan bikab syaini, dengan dua domba besar, kambing yang gemuk, yang itu tanduknya panjang, betul, istilah surah ramai, ya betul, ramai. Artinya menunjukkan bahwa hewan yang gagah, ya, gemuk, sehat. Itu jenis kelaminnya bisa jenis kelamin betina atau bisa jenis kelamin yang jantan? Harus jantan, baik, harus jantan. Ibadah kurban khusus harus jantan. Baik onta, sapi ataupun kambing harus jantan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pertama yang gemuk, yang punya tanduknya besar, rangkai, itu artinya gagah, betul, sehat, dan kemudian ada kata hadis itu ada musinnah. Musinnah itu artinya orang yang hewan yang sudah cukup umur. Menurut ini kriterianya antara 1 sampai 2 tahun. Batasannya 1 sampai 2 tahun. Barangkali ada ciri-cirinya, baik di sapi, di onta atau di kambing. Ya, taruhlah kita di sapi, karena kita di Indonesia. Bagaimana tuh cirinya misalnya yang sapi yang memenuhi syarat dari segi umurnya? Jadi artinya memang kan kalau yang lebih tahu mengenai itu, artinya 1 sampai 2 tahun itu dengan harapan bahwa di samping sehat, betul, kemudian cukup umur, artinya cukup umur pengertian itu tidak tua, tidak muda, gitu ya, gagah, begitu ya, kemudian sehat, gemuk, mulus lagi ya, mulus, gitu ya, gitu. Nah, ini juga nih, karena biasanya tata cara penyembelihan yang baik juga mungkin ada tata cara. Coba bagaimana jelaskan Ustaz tata cara penyembelihan yang baik, misalnya goloknya atau bagaimana, atau tambangnya. Kadang-kadang kan kita lihat sampai kejetan orang kita jauh sampai jatuh. Coba Ustaz jelaskan tata caranya. Betul. Jadi keterangan lain menjelaskan bahwa penyembelihan itu di Quran itu di dalam ajaran Islam itu jadi tidak boleh kita menyembelih hewan gitu ya, sifatnya hanya sekedar untuk supaya itu mati. Kemudian supaya si hewan itu misalnya bisa dimakan, tidak.
semuanya dalam ajaran kita itu ada kaitan dengan ibadah. Ada ketentuannya ya. Coba jelaskan. Termasuk ini silakan. Itu dalam menyembelih misalnya ini, Bapak mau menyembelih misalkan 2 ekor, Bapak menyembelih 2 ekor sapi, 2 ekor sapi atau domba, kambing, ya. Tidak boleh berdekatan. Oh, pengertiannya yang satu lagi dipotong, yang satunya lagi mesti nyumput belakangnya. Jangan sampai itu melihat. Jadi ternyata sampai begitu Sangkunnya itu ya. Jangan sampai, karena bagaimanapun Islam sangat menghargai. Jangan sampai si hewan yang dua itu salah satu melihat temannya dari sekolah. Apalagi lagi itu, nah itu ada semacam itu. Kemudian yang kedua syaratnya bahwa pisau atau golok, biasanya kita golok itu harus yang sangat tajam. Tidak boleh lama itu, apalagi gitu sampai itu tadi sampai akhirnya mendolimi terhadap iya dulu sampai lihat itu ada sapi sudah dipotong jalan-jalan ke sana kemari, itu bagaimana itu Ustaz? Nah itu salah satu kesempurnaan dalam penyembelihan. Pertama yang tadi itu ya, kemudian alat yang dipakai juga harus golong atau tajam. Nah kemudian yang kedua harus dipastikan sampai si hewan itu sampai betul-betul mati, jangan langsung dimasukin ke air kulit dipotong-potong, jangan dulu ya. Oh, jadi setelah pencit itu dibiarkan dulu ya sampai betul-betul mati, betul bersih hewan itu. Karena ternyata itu ternyata ada kaitan dengan kesehatan. Oh, ada kesehatan. Gitu ya, kaitan dengan kesehatan ada. Jadi sampai darah yang keluar itu yang disebut apa ya, darah yang mengalir itu ya, kan itu darah. Ya, kalau itu kan kalau istilah orang Sunda disebut marus harus keluar itu. Semuanya harus istilahnya sampai dari lehernya keluar semua ya. Itu penyakit ya. Aduh, terima kasih nih Ustaz Babe pada siang hari ini telah bertambah wawasan keislaman Babe, terutama mengenai hal-hal kurban ini. Mudah-mudahan dulur Babe dimanapun yang akan melaksanakan kurban pada tahun ini itu menjadi acuannya bahwa ada sudah jelas hewan yang jadi nanti dikurbankannya sudah jelas sampai dengan cara penyembelihannya. Kalau begitu, terima kasih Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan Ustaz saya semua ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama Babe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Babe sekarang berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Karena beberapa minggu lagi ibadah Idul Kurban akan segera dilaksanakan. Bagi komisi muslimat diwajibkan kepada yang mampu untuk berkurban. Untuk itu Babe akan bertanya bagaimana sapi yang sehat dan bagaimana sapi yang sakit. Kebetulan di depan Babe sekarang ada Ibu Dr. Hewan Elisa yang kebetulan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Selamat siang Bu. Bagaimana sehat Bu kabarnya? Alhamdulillah. Wah luar biasa. Terima kasih Bu. Ya. Mohon maaf nih Babe mengganggu waktunya sehubungan dengan sekali lagi akan tibanya ibadah kurban. Nah ciri-ciri sapi yang sehat itu bagaimana? Yang sehat dulu nih. Ya. Yang sehat itu sapinya mau makan tegak berdirinya, terus dia waspada kalau ada yang mendekati, betul. Terus apa ya lincah lah. Lincah. Jadi kalau ada yang mendekati tidak kenal itu pasti galak ya. Ya curiga lah ya, selalu galak tapi curiga gitu ya. Oh ya curiga ya. Waspada gitu ya. Ya. Nah untuk yang sakit bagaimana ini yang sakit? Kalau yang sakit banyak. Nah salah satunya yang sekarang sedang ini FMK kan ya. Iya, FMK yang beredar di masyarakat ya, itu. Mulutnya itu sariawan kalau kata. Oh, jadi ada ada mulut sariawan di antaranya. Luka-luka itu ya. Betul. Air liur berlebihan keluar, terus kukunya juga ada luka-luka. Oh, kukunya nggak sampai lepas tapi. Nah itu bisa sampai kalau parah bisa jadi sampai lepas. yang sudah parah itu sudah lepas ya. Ya bisa lepas. Nah ini kalau ternyata ini sudah terlanjur kejadian jadi hewan kurban, apakah dimakan sama masyarakat itu tidak akan menimbulkan apa-apa Bu? Ya PMK itu kan tidak menular kepada manusia. Jadi untuk yang terkena PMK terlanjur dipotong kan fatwa MUI kalau gejala ringan itu masih sah ya. Sah untuk tapi berkurban. kalau sudah gejala berat sampai pincang
itu kan tidak sah, maksudnya bukan betul, kurban lagi tapi sedekah ya, nah, seperti itu. Nah itu kalau misalnya ada menciri mengarah ke MK, itu dipotong, ada perlakuan khusus nih. Jadi harus dipotongnya di bawah pengawasan, jadi lapor lah ya. Terus ada pengawasan oleh petugas berwenang, nanti akan nggak boleh dicuci kurbannya itu, karena PMK bisa menularkan lewat air juga. Itu, ya. Gitu jadi ya. kan itu penularannya cepat, jadi dan bisa lewat udara. Jadi kita berusaha untuk jangan sampai virus ini nyebar. Nah ini nih, kan keadaan Kota Bandung itu sapi pasti didatangkan dari luar daerah. Bagaimana tuh? Semakin sapi berkurang, artinya sapi di masyarakat akan semakin mahal harganya. Bagaimana itu Ibu? Ya, jadi sapi kan kan yang namanya PMK tidak di semua daerah ada ya. Nah, diusahakan dari daerah yang tidak ada. Terus caranya seperti apa? Nah, peternak atau penjual mengajukan dulu rekomendasi pemasukan dari dinas ketahanan pangan Kota Bandung. Kalau Kota Bandung ya. Kalau dinas terkait yang membidangi kesehatan hewan. Nah, nanti untuk masuk juga mereka membawa surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang dari daerah asal. Jadi ya kalau sudah dokter hewan yang mengeluarkan, insya Allah sapinya dicari yang sehatnya. Iya. Cuman memang kita nggak tahu ya kalau yang namanya PMK itu inkubasinya panjang, ada yang 2 hari sampai 14 hari. Gitu. Saat itu sehat besok sakit kita nggak tahu, belum bisa menjamin ya. Tapi maksudnya diusahakan supaya yang masuk ke Kota Bandung itu sapi yang sehat ya. Betul. Nah ini, ibaratnya Babe nih atau dulu dimanapun Anda berada, tahu sehat sapinya itu apakah ada semacam sertifikat atau apa gitu supaya si masyarakat itu ini sehat atau ini tidak. Jadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung menyiapkan satgas pemeriksaan hewan kurban yang berkeliling ya. Nah itu dia akan memberikan tanda per ekor pakai semacam kalung yang ada barcode-nya, nanti difoto oleh petugas. Nah masyarakat itu bisa melihat apakah sapi itu sudah diperiksa atau tidak dari barcode itu. Terus di pedagangnya juga ditempel semacam stiker gitu bahwa itu sapi sehat. Sapi itu sudah diperiksa. Sudah diperiksa. Ya. Yang kita kalungkan hanya yang sehat. Jadi kalau yang tidak sehat tidak dikalungkan. Nah sekarang ini dulu Babe. Jadi kalau yang mau beli sapi, baik di penggemukan atau di pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan, baik sapi ataupun domba ataupun kambing untuk berkurban, ciri-cirinya sebagaimana yang telah disebutkan sama Ibu Dokter Hewan Ibu Elisa ini tadi. Jadi jangan terlalu takut lah. Kambing, sapi di Kota Bandung pasti banyak. Karena begini Bu, kemarin kan COVID, penghasilan masyarakat mungkin berkurang, sekarang ekonomi meningkat lagi, antusias untuk berkurban itu tentunya makin meningkat ya. Gitu. Memang kita tahu ya seperti itulah salah satu antisipasinya. Kita boleh mendatangkan dari luar dengan catatan harus ada pengantar dari dinas terkait kota yang mengeluarkan sapi itu. Dan kita memberikan rekomendasi, maksudnya ini daerah situ sih aman misalkan, kalau daerah situ jangan dulu gitu misalnya seperti itu. Terima kasih Bu. Baik dulur-dulur Babe, pada hari ini Babe berada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung untuk mencari informasi sapi untuk kurban. Bagaimana sapi yang sehat, sapi yang gemuk, sapi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah kurban. Untuk itu kita lihat bersama model sapinya, model bagaimana. Ibu, permisi, punten. Babe mau bertanya, ini sapi milik siapa? Oh, berarti Tete udah punya suami? Alah, begini Teh, saya itu cari sapi untuk kurban. Yang sehat, yang gemuk, tentunya harganya yang murah. Ada si akangnya? Oh ada, kebetulan si akangnya
atuh panggil babe ningali itu. Akang, Akang, udah pulang? Akang, sini, ini ada tamu. Mau tanya-tanya tentang sapi, Kang. Si Akangnya udah datang. Oh iya, oh tas arek ini mah. Aduh. Aduh. Di dia lah Pak. Hujan. Oh, hujan. Pak, aduh. Di Pak. Ya, dia di kampung mah. Tuh. Kumaha damang? Alhamdulillah, Pak. Pak sehat, Pak. Alhamdulillah. Salam itu emang mana itu? Abdi Mang Endar. Oh, Mang Henar. Alhamdulillah Mang Henar. Jadi begini, babe teh kukurilingan ke sana kemarin teman-teman. Ketemu sama si Teteh. Oh, iya. Butuh sapi buat kurban. Iya. Dibicarakan. Harganya murah, sapinya bagus, sehat. Babe mau lihat-lihat nih. Mangga, Pak. Mangga. Mudah-mudahan Bapak ini cocok sama yang ada di kandang di sini. Betul. Walah, pinter ini mah. Bubuhan bos sapi. Aduh, pinter ya. Harganya variasi, Pak. Oh, variasi harganya. Variasi. Atuh Kang lamun kitu mah orang Sunda kan ada pribahasa ulah nawarkeun kucing ngajero kalung kumaha mun dibawa keluar babe hayang ningali tah sakan ekses iya sok atuh panang bade sana Pak, jenis naon-naon deh di dia. kudu keseur nya Apa yang Terus mesin? dijamin kesehatan mama ya tuh Pak. Kemarin datang. Mesinnya, Pak. Pembantuin, Pak. oroh ieu mah nyaan cik kana kesini Kang lah kita lihat di tempat terang Pegon, Pak, ya. Ya, Pak, bari ngadamal leureun. lah ulah repot-repot awas atuh Iya, sapi Pak. sok atuh repot-repot teh lah wah benar ini jenis apa sapinya nih Ini pegon, Pak, Rambon. Pegon Rabon Ya. berapa tahun ini Ini kalau di sini 1 tahun, Pak. jadi pembesaran 1 tahun di awal nah ini bicara-bicara tentang sapi ini kira-kira turun tulang dagingnya berapa kintal nih sapi sebesar ini Ini 2 kintal, Pak. oh ini turunnya 2 kintal ya tulang daging 2 kintal nah kan kita juga kalau beli itu harus puas besarnya, puas harganya. Bagaimana dengan kesehatan sapinya Kang? Kan sekarang ada apa? Ada penyakit kuku, penyakit apa lagi? Nah, itu PKM. Nah, itu penyakit itu. Ini rutin diperiksa atau bagaimana Kang? Udah ini sama Menteri Kesehatan. Sekarang dedegan sebesar gini teh berapa ini? Ini teh, Ah. Pak, yang Kelas apa maksudnya? Ini kelas A, kelas B, kelas C ini sebesar ini. ini kalau di sini kelas B. Ini di sini kelas B. Ya, harganya ini 30 masih nego. Jadi 30 juta itu masih nego. Masih nego. Ya, memang ini warna putih, Ya. kondisinya bagus, kesehatan juga selalu diperiksa oleh Gitu. Menteri Kesehatan Ya. lah atau apapun namanya ya. Oh Kalau iya. Di sini ya juga itunya parafnya juga manual sih. Oh, jadi di sini rumput yang ada di sekitar sini Iya. alami Iya. sehingga perawatan itu betul-betul terjamin ya. Ya. Alhamdulillah tuh Iya. sehat. Iya. Waduh, bagus ini saya tertarik. Iya. Dan mudah-mudahan ini Iya. antara Babe dengan Akang ada jodohnya nih. Ya, insya Allah. Pak. Ini jadi harga di 30 bisa ini lagi ya. Bisa nego. Bisa nego lagi. Iya. Bapak bari ngaleut heula. Ah, wios teh. Cau-cau sareng kopi, Pak. Teu udah repot-repot eta masuk ngabubung Babe di suguhan kopi, di suguhan cau. Aduh, cau di dieu teh. Atuh. Cau di dieu. Iya, teh urang bade ningali Akang ieu sana-sana ningali suasana kandangna juga kumaha bersihna ye. Kuning anu teh oleh dia. Oh, ini dua beda. Ini sama tipe beda. Oh, mana itu kami Pak buat Rebon. Rabon, Ramon, kami Ramon Pak. Rabon kami, Rabon. Ya, wah, mantap. Ini yang 50 juta dari siapa ini? Barangkali ada Mesin, mesin. Wah, mesin 45. ini ada mesin ini yang coklat harga berapa? 50. 50. Yang ini 45. 45. Iya mesin nego. Masih nego. Iya. 50, 45 masih nego. Iya. Kang ini warnanya coklat ya. Iya. Ini berat bobotnya 7 kilo Pak. Ini 7 kilo.
kintal. Ya. Kalau sudah dicuci keluar tulang dagingnya berapa ini? Ini 3 kintal, Pak. 3 kintal. Ya. Nah, kisaran harga teh 4 juta. Ya. Betul-betul, terima kasih. Nah, yang ini sebelah sini banyak ini. Ini yang paling di bawah ini harganya variasi, ada yang 21, ada yang 24, 21, 24, kisaran antara itu. Iya, 2/4. Tapi kan mungkin masih nego-nego, bisa nego. Bisa. Kalau Nah. di sini. Ini Bapak nggak itu memberi biaya operasional lagi kalau beli dari sini, Bapak. Ini pakannya sehari berapa kali sih sampai dengan bersih herang ini kandangnya? Ya. Bukannya bersih lah. 3 kali, Pak, sehari. Sehari dikasih makan 3 kali. Pagi makan itu lolohan seperti Lolohan. konsentrat, Betul. pekatul itu Betul. udah Itu pagi. Kalau siang harinya itu pakai jerami aja, pakai rumput biasa. rumput delokan dari sini. Ya, Yang ketiga, nah jam berapa tuh kira-kira? Ketiga itu habis maghrib itu. Walah, makan malamnya. Ya, makan Saya malam. babe kira teh makan malam teh orang wae. Iya, Sapi Pak. juga ada makan malam Iya, ya. iya, Itu gitu. dikasih rumput yang ada di sekitar sini. Iya. Satu lagi Kang Enar sebelum Iya. babe pulang nih, kan Iya. babe perlu diinformasikan ke dulur-dulur di babe di mana wae ayana. Nah ini kalau kita misalnya beli hari ini, terus kita tekan tidak punya kandang sapi babe Iya, di Bandung. iya. Nah, bagaimana disimpan di sini atau diantarkan sekarang? Ya antar aja pas waktunya mau potong hari hanya langsung Antar ke lokasi. Ya, gitu. Nggak kena biaya lagi selama kan ada beberapa hari misalnya minggu atau bulan. Enggak. Nggak kecas lagi. Enggak. Jadi harga itu Udah sudah tambah pemeliharaan di sini, penggemukan dan pengantaran sampai ke tempat pemotongan. Iya, Pak. Alah, gitu. terima kasih Di atuh. sini. Ini hasil karya sendiri. Akang, ya bapak keluar soal kopi kak. Pengarah repot teh. Pak, sambil Pak. Kopinya Pak. Iya lah, senang. Ya, itu di kampung mah kopi ya bapak. Iya Pak. Karena sambil Bener Pak, iya. Disambil Pak. Yo, dan dari daerah sini ya misalnya di Bawor lu pada sama hasil dari kebun sendiri. Walah, nggak bisa kayak di kota ya. Iya. Disambil Pak. Ya, kopinya pak. Atur nuhun atuh. Alah, sok atuh Kang Enar. Kita mau barengan. Ayo. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun awe Pak ya saya. Wah, Yos, ini beda dari kebun sendiri, kopi nage memetik sendiri ya. Beda di rasa oge. Iya pak. Gitu Pak. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih Kang Enar. Mohon. Babe sudah lihat-lihat sapinya, mudah-mudahan ada jodohnya. Ya. Nanti akan diinformasikan seluruh Babe Mohon. yang butuh sapi kurban tinggal ke sini. Dulur-dulur Babe dimanapun Anda berada, Babe menghimbau kepada dulur-dulur yang akan melaksanakan ibadah kurban. Tadi Babe telah keliling-keliling, lihat kandangnya bersih, sapinya juga sehat-sehat. Untuk itu, kalau mau kurban harus betul-betul syarat dan rukunnya bisa terpenuhi. Kang, pamit ya. Yuk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.